Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan menepati janji saya ya untuk menggunakan drone untuk melihat kawasan Kali Teluk Pucuk yang akan dilakukan penertiban ya. Langkah penertiban bakal diprioritaskan nih teman-teman di kawasan Teluk Pucuk ya. Tepatnya di sepanjang bantaran kali dekat perumahan Wisma Asri Bekasi ya. Dinas Tata Ruang sudah menjadwalkan ya teman-teman penertiban di Teluk Pucuk. Untuk kelurahan lain masih menunggu koordinasi lebih lanjut teman-teman, kata Pak Ahmad Afandi ya, sebagai Sekretaris Camat Bekasi Utara. Menurut Pak Afandi, teman-teman, kewenangan penertiban sepenuhnya berada di bawah Dinas Tata Ruang dan Satpol PP. Sementara kecamatan hanya bertugas melakukan sosialisasi, pendataan, dan himbauan agar warga membongkar bangunan liar secara mandiri ya. Dan memang kemarin waktu saya jalan-jalan ya ke sini, itu memang sudah ada peringatan teman-teman, peringatan ini ya pertama itu berlaku selama 7 hari, terus peringatan kedua itu 5 hari, terus peringatan ketiga itu 3 hari biasanya teman-teman. Jadi ya warga sekitar sini, warga-warga yang menempati bantaran kali Teluk Pucuk ini bisa segera ini ya mempersiapkan mental, uang, dan tenaga ya ketika eksekusi tersebut akan dilaksanakan mungkin sekitaran tanggal 25 Mei tahun 2025 ini teman-teman. Menurut Pak Afandi ya, ada sekitar 710 bangli sudah dilaporkan, namun Dinas Tata Ruang memilih lokasi berdasarkan prioritasnya. Salah satunya adalah Teluk Pucuk sudah masuk program ya, tapi waktu pastinya masih terus dilakukan ini ya, koordinasi teman-teman. Kebijakan ini sejalan juga ya dengan instruksi Wali Kota Bekasi yaitu Pak Tri Adianto untuk menata kawasan kumuh dan bangunan tidak berizin. Jadi kedepannya penertiban akan diperluas ke wilayah lain setelah proses Teluk Pucuk selesai teman-teman, karena memang Bekasi ini sudah betul-betul sangat kusut sekali ya. Jadi sangat dibutuhkan keseriusan ke semua ya, baik itu masyarakat maupun ke pemerintah kita sendiri teman-teman ya. Ini pasti ketegasan ini di masyarakat yang memiliki ini ya, maksudnya lokasinya tidak berada di bangli-bangli. Mereka pasti gregetan ya, karena bangli ini benar-benar mengganggu aliran air ataupun das ya, daerah aliran sungai yang ada di kawasan ini teman-teman. Dan pembongkaran di Teluk Pucuk ini tidak hanya di sini ya, sudah ada sekitar 650 bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Baru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sudah berhasil dibongkar ya teman-teman. Saat ini kita sedang terbang lebih rendah ya. Jadi ini Teluk Pucuk ini ada 2 aliran sebenarnya teman-temannya, dan tepat di bawah kita ini sebenarnya pecahan. Jadi Teluk Pucuk yang utama itu ada di sebelah kanan dari jalur drainase ini teman-teman, di depan kita ini. Dan pembongkaran ini mencakup ada kurang lebih sekitar 2 km ya di Kali Baru, melintasi 3 desa yaitu Desa Mekarsari, Desa Mangunjaya, dan Desa Tridaya Sakti teman-teman. Nah, di depan kita ini salah satu bangli yang betul-betul menurut saya menutupi das ya, ataupun daerah aliran sungai yang harusnya ini lebar kali ini sekitar 15 meter ini teman-teman. Kita bisa lihat ya, nah ini saya coba terbang lebih rendah. Nah ini kita bisa lihat dari
apa ya, dari girder ya, dari palang girder jembatan ini kita bisa lihat ya bahwa sangat lebar sekali sebenarnya ini kali, cuma di tengah-tengahnya ini benar-benar ada ini loh, apa namanya, tempat tinggal ataupun rumah ya, yang secara geografis tanah ini sendiri sudah tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Dan informasi yang saya dapatkan di lapangannya, yang sudah saya wawancara Ibu Opung kalau tidak salah, Ibu Upung ya. Jadi beliau ini sudah tinggal dari kecil di sini teman-teman, dari tahun 2009-2010. Tapi orang tuanya katanya itu lebih lama lagi sudah tinggal di sini teman-teman. Jadi memang apa ya, sudah turun-temurun mereka tinggal di bantaran kali. Dan anehnya ini di sini teman-teman katanya tidak pernah banjir. Aduh, nah ini coba saya zoom ke dalam ya, dan ini terpecah teman-temannya, ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah kita nggak tahu nih pecahan ini apakah secara natural atau memang ada rekayasa beberapa puluh tahun yang lalu ini dilakukan ya oleh warga setempat untuk mendapatkan tempat tinggal secara gratis. Ini walau alam. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi perumahan Wisma Asri ya, ini di sebelah kanan ini katanya ketika ada banjir besar ataupun di bulan Januari Februari kemarin ya, yang kita ketahui banjirnya cukup besar. Itu katanya untuk untuk bangli-banglinya, bangunan liar ini tidak terdampak sama sekali katanya banjir bandang kemarin. Tetapi untuk perumahannya ini di sebelah kanan kita ini sangat terdampak sekali. Itu banjirnya katanya cukup besar. Diakibatkan karena di sebelah kanan ini tanahnya itu dia lebih rendah daripada sungai ini sendiri teman-teman. Yang mengakibatkan secara otomatis ketika ada limpahan air yang cukup besar, maka dia akan berpindah ke sisi kanan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ya Allah, sangat banyak sekali bangunan-bangunan liar yang berada tepat di bibir sungai. Dan ini sungainya sebenarnya lebarnya sekitar 30 meter. Nanti kita akan terbang menuju ke hulunya ya, hulu dari Kali Pucuk ini, Kali Pucung ya. Sehingga kalian bisa melihat betapa banyaknya bantaran kali yang diambil untuk dijadikan tempat tinggal teman-teman. Dan tentunya langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Bekasi Kota ya, untuk menormalisasikan daerah aliran sungai ataupun das dan mencegah terjadi banjir yang kerap melanda kawasan ini ataupun di perumahan ini ya. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya penertiban ini harus diikuti dengan pembangunan berkelanjutan ya. Dalam arti setelah dihancur-hancurkan ini bangunan liarnya dan dipindah-pindahkan semua warga ataupun masyarakat yang tinggal di sini harus segera mengambil langkah lanjutan gitu loh. Apakah sungainya di sitpel ataupun dibangunkan bronjong dan diperjelas gitu loh kawasannya, bahwa ini merupakan kawasan yang bebas dari bangli, dan juga harus ditanami pohon-pohon gitu loh, dan harus ada pengawasan lebih lanjut, jangan dilepas begitu saja, karena kalau dilepas begitu saja ya gimana ya, pasti akan kembali lagi kalau pengawasannya nggak ketat ya. Ini mirip-mirip nih ya, mirip-mirip seperti sarang tawon ya, sarang lebah. Jika sarang lebah tersebut ada di salah satu tempat dan rumah lebahnya ataupun sarang tawonnya itu dihancurkan, tetapi tidak ada langkah lanjutannya, dalam arti disemprot mungkin menggunakan oli ataupun minyak tanah ya di tempat yang sudah dihancurkan ataupun diambil sarang tawonnya, itu pasti mereka ataupun tawon-tawon tersebut akan kembali lagi teman-temannya. Jadi sama seperti ini juga, jika sudah dihancur-hancurkan bangli-banglinya, ini harus ada pengawasan lebih lanjut dan juga harus ada pembangunan di sini.
entah itu pembangunannya berupa RTH ataupun ruang terbuka hijau atau segala macam lah ya. Yang penting ada lanjutannya gitu loh, jangan dibiarkan begitu saja karena pasti mereka akan kembali, pasti. Karena saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama warga di bantaran Teluk Pucung ini. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka tuh datang memang berbondong-bondong. Pada saat itu ya, waktu beberapa puluh tahun yang lalu mereka datang dan memang memilih memang di bantaran kali karena mereka merasa bahwa bantaran kali inilah kawasan yang paling aman untuk ditinggali ya, dan juga bangunannya gratis, tidak bayar ya, dan ya kawasan yang paling aman untuk saat ini katanya ada di Teluk Pucung ini. Jadi mereka memang sudah mengobservasi observasi ataupun sudah melakukan penelitian lebih lanjut katanya sebelum mereka tinggal di sekitaran sini. Nah, ini saya coba terbang lebih rendah ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ini aliran sungainya yang harusnya sekitar 15 meter ya. Jadi pecahannya ini sekali lagi pecahan. Jadi pecahan yang di sini ini harusnya lebarnya 15 meter, teman-teman. Tetapi sangat kecil sekali sehingga ya seperti inilah kondisinya ya. Hanya sekitaran 7 meteran ini yang harusnya sekitar 15 meter ya. Jadi setengahnya diambil oleh mereka, teman-teman. Jadi luar biasa sekali ya. Dan ini kita bisa lihat ya, tidak mungkin ada bangunan tepat di tepi sungai seperti ini ya. Ini sudah bisa dipastikan bahwa bangunan ini bangunan liar semua dan tidak memiliki sertifikat. Cuma cilakanya ini, teman-teman ya. Ini sebagian bangli yang ada di sini ini memiliki sertifikat. Coba, nah gimana ceritanya coba ya. Jadi ini memang betul-betul membutuhkan keseriusan dan ketelitian yang lebih lanjut ya. Apakah sertifikat yang muncul ini betul-betul melalui birokrasi yang benar ataupun melalui sistem yang benar, atau ada tangan-tangan setan yang bermain. Nah, saat ini kita sedang terbang di sisi hulunya ya, teman-teman. Kita sudah berpindah di sisi hulu. Dan ya, ini sisi hulunya ataupun tidak hulu-hulu banget sih ya. Cuma ini sedikit masuk ke tengah dan kita terbang lebih rendah lagi ya. Nah, di sini kita bisa lihat bangunan liarnya, ya Allah ya Rabbi. Banyak sekali ya. Nih, sudah dijadikan tempat tinggal dan mereka ya ini di sebelah kanan ini sedang membangun bangli lagi. Jadi kemarin saya menggunakan sepeda motor, teman-teman, masuk ke sini ya. Jadi mereka sedang ada bangun semacam ya bangli baru lah. Walau-alam banglinya apa. Jadi ini menurut saya gokil banget sih ya. Ya Allah ya Rabbi. Nih, ini nanti kita akan lihat ya. Saya akan terbang jauh lebih tinggi, sekitar 150 meter ya tingginya. Kalian bisa melihat ya, yang harusnya lebarnya sekitar 30 meter sampai 40 meter. Ini hanya kesisa sekitar 10 meter nih, teman-teman. Jadi ini betul-betul sangat merugikan semua pihak ya, teman-teman. Dan ini merupakan aliran utama sebenarnya di sini, teman-teman. Cuma karena pengawasan dari pemerintahan pada saat itu kurang bagus, kurang tegas, sehingga masyarakat pendatang ataupun masyarakat setempat yang sedang mencari tempat tinggal dengan biaya yang murah ataupun gratis ya, maka ya disinilah tempatnya yang paling aman ya. Apalagi ini masuk ke semacam ke tengah hutan atau apalah, karena dulu katanya di sini banyak sekali pohon-pohon, terus banyak sekali empang-empang yang secara otomatis memang jauh dari pengawasan pemerintah pada saat itu, seperti itu, teman-teman. Jadi mereka ya secara senang ya menempati bangunan di sekitar sini, teman-teman. Bangunan liar ini, teman-teman, tidak hanya terjadi di di Bekasi saja ya. Ini mungkin hampir semua wilayah sih
di Indonesia ya, lebih khusus mungkin di ya Bekasi dan juga Jakarta ya. Di Jakarta juga tuh sebenarnya 11-12 sebenarnya bangli-banglinya ya, apalagi kalau kalian perhatiin ya di apa ya, di dekat stasiun Rawamangun situ, ya Allah ya Rabbi, itu banyak sekali bangli-bangli yang aduh sudah beranak pinak ke situ mungkin ya. Banyak sekali bangunan liarnya, dan juga di apa ya, di bantaran Kali Ciliwung. Jadi Kali Ciliwung ini memang di Jakarta ya memang sangat panjang sekali teman-teman, kurang lebih 120 km dari apa ya, dari hulunya ataupun dari puncak Bogor sana ya menuju ke pesisir utara Jakarta. Nah, tepatnya mungkin di daerah stasiun Rawamangun, stasiun Manggarai, terus di Kampung Melayu, Tanah Rendah ataupun Kampung Pulo, itu semua ini 11-12 seperti ini teman-teman. Jadi memang persoalan sosial yang menumpuk ya di daerah Jabodetabek ini memang perlu perlu keseriusan dari pemerintah kita untuk menatanya dengan baik ya. Jangan sampai mereka ini yang tidak memiliki hak ya untuk tinggal di tanah negara yang notabene ini adalah aset negara ya. Karena sungai ini juga merupakan aset yang sangat berharga ya. Mereka tinggali seenak mereka gitu loh, yang mengakibatkan pasti akan berdampak efek domino ya kemana-mana ya, seperti sampah sudah pasti ya, karena mau dikruk sebanyak apapun kalau warga bantaran kali ini tidak dinormalisasi, maka mereka tetap akan menjadi menjadi penyebab sampah banyak di bantaran kali. Nah, ini di sini yang saya katakan ya, kita terbang lebih rendah, sangat terlihat sekali ya bahwa bantaran kali ini sebenarnya sangat luas. Cuma memang di sini banyak sekali sedimentasi yang mengendap di daerah Kali Teluk Pucung ini teman-teman. Jadi memang ini harus dikeruk sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan ya ini Pak Tri, Pak Ade, dan juga Pak Ade selaku Bupati Bekasi ya, terus Pak Tri selaku Wali Kota Bekasi, dan Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur ini betul-betul memperhatikan ya Bekasi yang memang menjadi target utama untuk perapihan ini teman-teman, karena banjir yang paling besar kemarin itu ada di daerah Bekasi teman-teman. Makanya beliau-beliau yang saat ini sedang menjabat ya itu sangat serius sekali menata Jawa Barat, lebih khusus di daerah Bekasi ini, sehingga ketika ada banjir bandang kembali, ataupun bukan banjir bandang sih, air bandang mungkin ya, kalau banjir itu kan sudah menjadi akibat lah ya hasilnya, cuma air bandang ini kan masih berproses ya, berproses menuju ke banjir bandang. Aduh, iya, air bandang dari puncak Bogor turun ke bawah ya. Salah satunya di daerah Bekasi ini, karena Bekasi ini ada di bawah bersama Depok dan Jakarta ya. Ini Jakarta juga yang paling kena imbasnya ya. Mudah-mudahan dilakukan perapihan lebih serius sehingga dampak dari pengiriman air dari puncak Bogor ini tidak mengakibatkan sebuah musibah ya. Dan tentunya juga kawasan di puncak Bogor juga ini saya sangat menyayangkan sebenarnya ya. Seperti Eger Adventureland itu di sana membangun di Gunung Gede sana ya, Gunung Gede Pangrango sana, mereka membangun tempat wisata ya, Eger Adventureland, yang notabene seharusnya di situ tidak ada bangunan sama sekali, tapi mereka membabat lahan yang saya dengar mereka hampir 400 hektar yang mereka booking ya, dan saat ini mereka membangunnya itu sekitar 120 hektar sekian.
yang akan dijadikan bangunan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang ini apa ya, harus secara masif dilakukan penanganan banjir dari hulu hingga hilir teman-teman. Jangan hanya hilirnya saja ataupun jangan hanya di tengahnya saja yang diperhatiin, tengah sampai menuju ke hilir, tapi hulunya ini sebenarnya otaknya dari penanganan banjir menurut saya ini ada di hulu teman-teman, ataupun di titik datangnya air ya. Nah, ya kita doakan bersama-sama ya, dan kita support pastinya ya para pemimpin negeri ini yang saat ini sedang menjabat ya. Salah satunya ya dari Jawa Barat ini Pak Deddy Mulyadi, Pak Ade, dan Pak Tri. Ini kita doakan ya beliau-beliau semoga amanah dalam menjalankan jabatan yang diemban mereka ya, yang diberikan oleh rakyat Jabar, sehingga kedepannya bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti itu teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat ya, saya terbang lebih rendah ini. Mereka, waduh gak karu-karuan sudah di sini teman-teman ya. Jadi ya seperti inilah wajah Bekasi saat ini ya, tidak bisa dipungkiri ini menjadi Vrindavan India mungkin ya, versi Indonesia, dimana ya nggak karu-karuan sudah bentuknya di sini teman-teman. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan ya, updatean terkini sebelum dibongkar ya. Ini Teluk Pucung, bekas kota Bekasi, Jawa Barat ya. Dan insya Allah akhir bulan ini, bulan Mei, ini akan dilakukan penertiban besar-besaran, dan bangunan di sini kurang lebih ada sekitar 1000 bangunan yang akan dilululantahkan. Dan mudah-mudahan saja semua normalisasi ini berjalan lancar tanpa kendala sama sekali. Dan kita doakan ya bagi warga yang terkena penggusuran ini, kita doakan mereka diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan kelapangan hati untuk pindah secara sukarela, karena memang tanah ini merupakan tanah negara yang merupakan aset bersama warga Indonesia, bukan aset pribadi seperti itu. Dan kita doakan juga untuk para pemimpin negeri ini, semoga Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini mereka mendapatkan jabatan ya, juga tetap amanah dan lebih mengedepankan kepentingan umat dibanding kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kalam saya Abdul Fattah Arifin dari rencana normalisasi Teluk Pucung Kabupaten Kota Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.